warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu kembali di kelas digital mata kuliah aljabar linier. Minggu lalu kita sudah bahas tentang banyak ya, mulai dari matriks sampai sistem persamaan linier. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang determinan matriks. Jadi determinan matriks setiap matriks persegi atau bujur sangkar itu memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks berupa bilangan skalar. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut adalah matriks singular. Ya, perlu diingat-ingat. Kemudian notasi determinan matriks. Misalkan matriks A merupakan sebuah matriks bujur sangkar. Fungsi determinan dinyatakan oleh det A. Kita tulis det A adalah determinan A. Jumlah det A disebut determinan A. Kemudian notasinya itu ditulis menggunakan garis lurus, diambil 2 garis lurus dari nama matriksnya, yaitu matriks A. Berarti ini adalah determinan matriks A. Nah, seperti ini notasinya. Kemudian pada matriks 2x2 cara menghitung determinannya sangat mudah, yaitu apa? Tinggal kita kalikan diagonalnya, elemen diagonal. Untuk yang ini nilainya positif, kemudian untuk yang ini nilainya negatif. Jadi misalkan kita punya contoh ini ya, langsung saja untuk matriks A elemennya 2, 5, 1, 3, maka determinannya adalah det A seperti ini simbolnya, jangan lupa. Kemudian 2 kali 3 6 dikurangi 5 kali 1, jadi nilai determinannya adalah 1. Ingat, nilai determinan berupa bilangan skalar. Nah, ini nilainya 1. Ada beberapa metode untuk memperoleh determinan suatu matriks. Ada yang namanya metode Sarus. Metode Sarus ini untuk menghitung nilai determinan pada matriks yang berukuran 3x3. Nah, misalkan kita punya matriks A, elemennya ini ya, A11, A12, A13 sampai A33. Maka metode Sarus itu maksudnya seperti ini. Kita kalikan elemen diagonalnya ini, kita tarik diagonal mulai elemen A11 ke kanan bawah, ke arah bawah sini. Kemudian dari A12 kita tarik lagi. Oh ya, ini adalah elemen A11 sampai A31 sama A12 sampai A32. Coba ditulis kembali kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan. Kemudian kita tarik diagonal sebanyak 3 kali. Kemudian sebaliknya, dari baris ketiga kolom ke-1 kita tarik diagonal ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, dari situ unsur-unsur yang ada pada diagonal yang kita buat ini kita kalikan. Dimana kalau yang ke arah kanan ini positif, kemudian sebaliknya yang ini, yang dari bawah ini negatif. Coba dengan contoh, misalkan matriks A ini elemennya ya min 2, 2, min 3, kemudian min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Seperti yang tadi dengan aturan Sarus, tulis kembali, elemen ini di sini, kemudian elemen yang ini
kita jumlahkan, hasilnya 18. Silakan diperhatikan terlebih dahulu, dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, sedangkan sekarang ada beberapa istilah lain, namanya minor. Minor itu adalah unsur AIJ. Jadi gini, yang dimaksud dengan minor unsur AIJ adalah determinan yang berasal dari determinan orde ke N dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Jadi contohnya gini, minor 1, 1, I-nya 1, J-nya 1 ya. Jadi anggaplah ini kita kurangi, kita coret. Nah, jadi baris pertama dan kolom pertama kita coret, maka minornya itu sama dengan ini. Jadi elemennya kita kurangin yang kolom 1 dan baris 1, sehingga jadinya A22, A23, A32, A33. Kalau misalnya matriksnya lebih besar, maka minornya juga lebih besar. Contohnya di sini kan matriksnya 4x4. Kalau ini kita hapus, jadi minornya masih berukuran 3x3. Nah, dari matriks yang tadi kalau kita data minornya, jadi kalau matriksnya 3x3, minornya juga ada sebanyak 3x3, yaitu 9. Ada 9 minor. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minornya ada 9. Kofaktor matriks. Kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan CIJ, yaitu negatif 1 dipangkatkan I plus J dikali minornya. Contoh, kofaktor dari elemen A23, maka elemennya A23, I-nya 2, J-nya 3. Berarti negatif 1 kita pangkatkan 5, kita kali minornya 23. Berarti ini nilainya negatif ya, negatif minor 23. Atau bisa kita pahami, jadi posisi negatif positifnya itu sebenarnya dari sini kan kita dari perpangkatan negatif 1 dipangkatkan I plus J. Kalau kita lihat hasilnya itu nanti seperti ini, faktornya C11, kofaktor kolom 1 baris ke 1 itu pasti positif, berikutnya negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Baris berikutnya juga gitu, habis positif, negatif, dan seterusnya. Dari sini ya. Nah, kemudian ada teorema Laplace. Teorema Laplace seperti ini. Determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, jadi teorema Laplace ini untuk menentukan nilai determinan matriks. Ternyata hasilnya yaitu jumlah perkalian elemen-elemen dari sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Jadi kalau kita menggunakan ekspansi baris, maka determinan A itu sama dengan AIJ dikali kofaktor IJ. Ya, kita cari semuanya, kita jumlahkan. Kalau pakai ekspansi kolom juga sama. Jadi misalnya gini ya, teorema Laplace itu tadi kita punya matriks A, misalnya urdonya 3x3. Ini 3x3. Determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, berarti A11 C11 ditambah A12 dikali C12. Kofaktor tadi jangan lupa, kofaktor tadi adalah
apa? Negatif 1 dipangkatkan I plus J kemudian dikali minornya. Nah, ini minornya, ini minornya, ini minornya. Ini untuk baris pertama saja. Nah, maka nilainya ini, determinan matriks A. Nah, kalau mau mencari determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris kedua, caranya sama. Tinggal kita ganti ini C2, 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 kemudian minornya, minornya, minornya. Begitu seterusnya sampai baris yang ketiga. Nah, untuk kolom juga berlaku demikian, tinggal kita tuliskan apa elemennya, kemudian kofaktornya, minornya, sehingga ketemu nilai determinan ekspansinya berapa, ekspansi kolomnya. Sebanyak 3 kali sama kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, kalau misalkan nih, misalkan kita punya matriks A adalah matriks segitiga bujur sangkar. Ini kita sudah masuk ke sifat ya. Yang tadi ini boleh dicoba sendiri dengan mencari contoh matriks 3 kali 3. Silahkan coba dicari determinannya menggunakan teorema Laplace. Jika ada kesulitan nanti boleh ditanyakan. Sekarang kita bahas dulu sifat-sifat atau karakteristik pada determinan matriks. Yang pertama, jika kita punya matriks segitiga atas, di mana nilai determinannya itu adalah hasil kali diagonal matriks tersebut. Jadi kita nggak usah ngitung capek-capek kayak yang cara barusan, cara teorema Laplace tadi, atau aturan Saurus atau dan lain sebagainya. Apalagi ini matriksnya lebih dari 3 kali 3 ukurannya. Jadi untuk determinan matriks segitiga atas kita tinggal mengalihkan diagonalnya. Ini determinannya. Nah, kemudian transpos matriks saya sisipkan di sini. Kita bahas sedikit tentang transpos matrik. Jadi transpos matrik, misalkan matriks A itu simbolnya A pangkat T ya. Dulu di pertemuan yang kedua kita sudah sempat membahas, tapi di sini saya ingatkan kembali. Nah, didefinisikan dengan matriks N kali M, yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A, kemudian kolom keduanya adalah baris kedua. Jadi dibalik elemen baris menjadi elemen kolom, elemen dan sebaliknya. Ini, jadi kalau matriks A itu berukuran 2 kali 3, maka nanti transposnya akan berukuran 3 kali 2. Sifat-sifat transpos matrik. Matriks A ditambah matriks B transpos itu sama dengan matriks A transpos ditambah matriks B transpos. Kalau matriks transpos ditransposkan akan kembali ke matriks awalnya. Jika dua buah matriks dikalikan kemudian ditranspos, itu sama dengan matriks yang kedua ditranspos dikali matriks yang pertama ditranspos. Jika kita punya bilangan skalar K A ditranspos, skalar K dikalikan A kemudian ditranspos, maka hasilnya sama dengan K dikali A transpos. Nah, sifat yang pertama tadi ini ya. Jadi misalkan kita punya matriks A dan B, ini A ditambah B, ini A kemudian ditranspos sama A ditambah B transpos. Nah, nih hasilnya ini sama ya, terbukti sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau transpos ditranspuskan itu akan kembali ke matriks awalnya.
Matriks simetri. Matriks simetri itu apabila hasil transpos matriks A sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, ini contohnya. Ini A1 32 300 200 ditranspos menjadi, nah ini jadi kolom pertama jadi 132, kemudian 300, kemudian 200, jadi tetap ini juga tetap. Demikian materi untuk hari ini. Semangat belajar, yuk dipelajari biar semakin paham. Jika ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom diskusi. Saya akhiri, semangat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.